Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Vanessa Lia Pratama. Aku dari kelompok 5, kelas 10 MIPA 4. Akan membahas pengertian atau definisi juga ciri-ciri dari Patihelmintes. Apa itu Patihelmintes? Patihelmintes ini adalah cacing pipih. Nama Patihelmintes ini dari bahasa Yunani yang artinya pati itu pipih, helmintes artinya cacing. Jadi kita akan membahas cacing pipih. Nah, cacing pipih ini sesuai dengan namanya berbentuk pipih. Cacing yang berbentuk pipih, terus dia nggak punya rongga tubuh atau disebut juga aselomata. Aselomata itu ya tidak punya rongga tubuh. Terus dia juga merupakan hewan tripoblastik yang paling sederhana karena hanya memiliki tiga lapisan embrionik yang itu terdiri dari ektoderma, terus endoderma, sama mesoderma. Selain itu, hewan ini juga merupakan hewan yang lunak. Dia nggak punya tulang belakang atau tulang punggung yang disebut invertebrata. Nah itu, invertebrata. Lanjut ke ciri-ciri dari Patihelmintes. Di sini tertulis tubuh simetri bilateral. Maksudnya sisi kanan dan sisi kirinya itu sama dan berbentuk pipih. Selanjutnya, dia memiliki sistem peredaran darah, terus belum memiliki anus. Jadi dia kalau misalkan mau ngebuang sisa makanannya, dia ngebuangnya melalui mulutnya. Begitu. Terus selanjutnya dia harusnya tidak memiliki rongga tubuh atau disebutnya aselomata. Dan yang terakhir di sini dia memiliki batil isap. Ya, itu tuh adalah alat pemegang. Sama dari aku, ciri-ciri untuk Patihelmintes. Hidupnya bebas atau parasit. Jadi habitatnya di danau, di laut, terus di sungai bisa, atau juga sebagai parasit dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Seperti itu. Hai, selamat pagi guys. Perkenalkan, saya Aldo Benatamus Manulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh dan reproduksi dari filum Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang pertama ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan cacing pipih disebut sistem gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan cacing pipih dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Dengan demikian, selain mencerna makanan, usus juga mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Selain itu, cacing pipih juga melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena tidak memiliki anus. Cacing pipih tidak memiliki sistem transport karena makanannya diedarkan melalui sistem gastrovaskuler. Sementara itu, gas O2 dan CO2 dikeluarkan dari tubuhnya melalui proses difusi. Nah guys, yang kedua ada sistem saraf. Ada beberapa macam sistem saraf pada cacing pipih. Yang pertama, sistem saraf tangga tali merupakan sistem saraf yang paling sederhana. Pada sistem tersebut, pusat susunan saraf yang disebut sebagai ganglion otak terdapat di bagian kepala dan berjumlah sepasang. Dari kedua ganglion otak tersebut, keluar tali saraf sisi yang memanjang di bagian kiri dan kanan tubuh, yang dihubungkan dengan serambut saraf melintang. Yang kedua ada pada cacing pipih yang lebih tinggi tingkatannya, sistem saraf dapat disusun dari sel saraf atau neuron yang dibedakan menjadi sel saraf sensori atau sel pembawa sinyal dari indera ke otak. Yang selanjutnya ada sel saraf motor atau sel pembawa dari otak ke efektor, dan sel asosiasi atau perantara. Nah, yang ketiga ada indera. Beberapa jenis cacing pipih memiliki sistem penginderaan berupa oseli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior atau kepala. Seluruh cacing pipih memiliki indera meraba dan sel chemoreptor di seluruh tubuhnya. Beberapa spesies juga memiliki indera tambahan berupa auricula atau telinga,
statosista pengatur keseimbangan, dan reseptor atau organ untuk mengetahui arah aliran sungai. Umumnya cacing pipih memiliki sistem osmoregulasi yang disebut protonefridia. Sistem ini terdiri dari saluran berpembuluh yang berakhir di sel api. Lubang pengeluaran cairan yang dimilikinya disebut protonefridiofor yang berjumlah sepasang atau lebih. Sedangkan sistem metabolisme tubuhnya dikeluarkan secara difusi melalui dinding sel. Yang terakhir ada reproduksi. Platyhelminthes bersifat hermafrodit atau memiliki dua alat atau organ kelamin sekaligus. Filum ini memiliki testis untuk menghasilkan sperma dan ovarium yang menghasilkan sel telur. Hal itulah yang membuat jenis filum ini dapat bereproduksi secara generatif, vegetatif, ataupun keduanya. Pada reproduksi generatif terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, sementara reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara fragmentasi atau pemotongan beberapa bagian tubuh cacing. Pada bagian tubuh baru, cacing akan melakukan regenerasi hingga menjadi individu yang baru yang lengkap. Salah satu contoh yang melakukan reproduksi dengan fragmentasi adalah planaria. Oke guys, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang materi Platyhelminthes, yaitu tentang contoh dan penyakit-penyakit yang ditularkan oleh Platyhelminthes ini. Nah, di sini saya Maisal Malik akan melanjutkan materi tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, simak saja materi yang satu ini. Gaskeun. Oke teman-teman, nah jadi di sini ada contohnya ya teman-teman. Nah, sini ada contohnya gitu loh. Contoh dari Platyhelminthes ya teman-teman. Oke, wah keren ya. Oke, udah ya mungkin contohnya segitu aja ya teman-teman. Jadi kita lanjut aja ke penyakit yang dapat ditularkan oleh Platyhelminthes ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, untuk penyakit yang pertama di sini ada Schistosomiasis. Penyakit ini disebabkan oleh genus Schistosoma yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Nah, apabila cacing tersebut berkembang di tubuh manusia, hal ini dapat memicu kerusakan jaringan dan organ, mulai dari kandung kemih, ureter, hati, limpa, dan ginjal manusia akan terkena dampaknya. Kerusakan tersebut terjadi akibat perkembangbiakan cacing Schistosoma di dalam tubuh hingga menyebabkan reaksi imunitas. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit endemik di Indonesia. Nah, teman-teman juga harus bisa bedain mana air yang benar-benar bersih dan mana air yang kelihatannya kurang bersih gitu loh. Karena kalau kita lihat ya, ketika kita melihat air bersih, kadang wah ini air bersih nih, kita langsung buat cuci muka, buat minum gitu. Padahal sebenarnya kalau kita benar-benar kayak meliputi si air itu atau mengidentifikasi si air itu, kita tahu bahwa ternyata air itu nggak bersih. Contoh kita pakai mikroskop aja gitu loh, ternyata banyak banget bakteri yang terkandung di dalam air tersebut. Padahal kita menyangka air tersebut bersih gitu loh teman-teman. Jadi lebih waspada lagi ketika kita mau menggunakan air yang terlihat bersih ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke penyakit yang berikutnya. Oke teman-teman, buat penyakit yang kedua itu adalah kekurangan darah. Kekurangan darah ini disebabkan oleh genus Clonosis sinensis yang menyebabkan infeksi cacing hati pada manusia dan hewan mamalia lainnya. Jadi terjadinya bukan hanya pada manusia saja ya teman-teman, ternyata pada hewan mamalia lainnya juga terdampak juga teman-teman. Nah, spesies ini dapat menghisap darah manusia sehingga menyebabkan penyakit kekurangan darah atau gangguan pembuluh darah. Nah, menurut saya ini cukup serius juga ya penyakitnya gitu loh. Karena kekurangan darah itu bukan hanya kekurangan darah, tapi dapat menyebabkan penyakit lainnya juga gitu loh, seperti imunitas tubuh yang menurun gitu loh teman-teman. Jadi harus hati-hati juga nih sama penyakit yang satu ini. Nah teman-teman, yang ketiga dan yang terakhir itu adalah infeksi dari cacing pita. Tak hanya pada manusia, infeksi cacing pipih juga dapat ditemukan pada hewan. Jadi ternyata teman-teman, infeksi cacing pipih juga bukan hanya dapat menyebabkan kepada manusia penyakitnya, tapi ternyata juga dapat ditemukan di hewan gitu teman-teman. Contohnya adalah
Scutariella didactyla yang menyerang udang jenis Strogocaris dengan cara menghisap cairan di tubuh udang tersebut. Gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sekian aja materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah kita lanjut aja ke materi berikutnya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Azahra, absen 34 dari kelas 10 MIPA 4 akan menjelaskan materi tentang Nemathelminthes. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu ada definisi dari Nemathelminthes. Yang kedua, yaitu saya akan membahas karakteristik atau ciri dari Nemathelminthes. Oke, masuk ke pembahasan pertama. Nah, apa sih Nemathelminthes itu? Nah, Nemathelminthes ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya nema itu artinya benang dan helminthes itu artinya cacing. Jadi Nemathelminthes itu merupakan cacing benang, atau kita juga bisa menyebutnya dengan cacing gilig. Nah, kenapa sih kok bisa dinamakan cacing benang? Nah, seperti namanya, Nemathelminthes ini memiliki bentuk yang mirip seperti benang, yaitu berbentuk bulat panjang. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik atau ciri-ciri dari Nemathelminthes. Masuk ke ciri atau karakteristik yang pertama, yaitu Nemathelminthes ini termasuk hewan triploblastik. Nah, apa sih hewan triploblastik itu? Nah, hewan triploblastik itu hewan yang memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Masuk ke karakteristik selanjutnya atau yang kedua. Nah, Nemathelminthes itu merupakan kelompok cacing yang termasuk pseudocoelom. Nah, apa sih pseudocoelom itu? Nah, pseudocoelom itu merupakan cacing yang memiliki rongga tubuh semu. Jadi tubuhnya tidak bersegmen dan mengalami eksidasi atau terkelupasnya bagian kulit terluar. Karakteristik selanjutnya yaitu Nemathelminthes merupakan hewan simetri bilateral. Nah, apa sih hewan simetri bilateral tersebut? Nah, hewan simetri bilateral ini adalah hewan yang mempunyai tubuh yang dapat dibagi menjadi 2 bagian sama rata jika dipotong dari satu sisi. Itu ke ciri yang selanjutnya, yaitu tubuhnya itu ditutupi oleh kutikula dan tidak memiliki silia. Karakteristik atau ciri selanjutnya yaitu merupakan hewan berumah 2, yaitu alat reproduksi jantan dan betinanya terpisah. Jadi Nemathelminthes ini memiliki 2 individu, yaitu individu jantan dan individu betina. Karakteristik selanjutnya adalah sistem pencernaannya itu sudah lengkap, disertai dengan mulut dan juga anus. Karakteristik selanjutnya yaitu sistem saraf tangga tali berupa cincin saraf, dilengkapi dengan beberapa organ sensoris, meliputi ampid bagian kepala, plasmid bagian ekor, dan juga papila. Lalu selanjutnya, belum adanya sistem peredaran darah dan pernapasan. Ciri selanjutnya yaitu sistem ekskresi berupa kelenjar dan saluran ekskresi sederhana. Lanjut, yang selanjutnya, hidupnya bebas dan ada yang parasit. Sekian penjelasan dari definisi dan juga ciri atau karakteristik dari Nemathelminthes. Sekarang saya Najla akan menjelaskan habitat dan cara hidupnya Nemathelminthes. Kira-kira bagaimana ya cara hidup dan habitatnya? Nah, ternyata cara hidupnya Nemathelminthes itu ada 2 loh. Yang pertama, ada Nemathelminthes yang hidup bebas berperan dalam penguraian sampah organik. Yang kedua, hidup sebagai parasit, memperoleh makanan dari sari makanan atau dari darah tubuh inangnya. Selanjutnya ada habitatnya nih. Habitatnya juga ternyata ada 2 loh. Ada habitatnya yang hidup bebas di tanah becek atau perairan air tawar ataupun laut. Adapun yang parasit, dia itu habitatnya ada di tubuh manusia, hewan ataupun tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari Nemathelminthes. Nemathelminthes ini terbagi menjadi 2 kelas. Yang pertama ada nematoda dan yang kedua ada nematomorfa. Yang pertama kita akan membahas tentang kelas nematoda. Cacing kelas nematoda ini memiliki tubuh berkutikula transparan dan memiliki mulut serta lubang ekskresi. Cacing ini biasanya itu seperti benang dengan warna putih. Berikut juga kita akan membahas contoh anggota nematoda yang ingin kita ketahui.
Contoh anggota pertama dari nematoda ada Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Nah, sesuai dengan namanya, menurut Sudarto dalam buku Ajar Parasitologi Kedokteran tahun 2011, Nemathelminthes yang hidup parasit pada manusia adalah Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Nah, cacing ini biasanya hidup di usus halus manusia, tapi kadang juga ada di bagian usus lainnya. Berarti cacing ini juga termasuk hewan parasit. Terus kita juga sering mendengar gejala cacingan. Nah, penyebab dari penyakit itu adalah cacing Ascaris lumbricoides. Nah, panjang tubuhnya itu bisa mencapai 15 sampai 40 cm. Tubuhnya itu ditutupi oleh kutikula yang tebal dan elastis, serta terdapat garis di sepanjang tubuhnya sebanyak 4 buah. Nah, yang kedua ada Ancylotoma duodenale atau cacing tambang. Cacing tambang ini memiliki ukuran tubuh sekitar 1 sampai 1,5 cm. Sesuai dengan namanya, mereka seringkali ditemukan pada daerah pertambangan dan bisa juga hidup parasit pada usus manusia. Jenis cacing ini akan menggunakan gigi kaitannya untuk menggigit dinding usus dan menghisap darah inangnya. Nah, kalau ada manusia yang di ususnya itu terdapat cacing tambang, akan menyebabkan penyakit anemia. Nah, cacing ini juga akan menginfeksi inangnya melalui kulit telapak kaki. Jadi disarankan untuk kalian jika keluar untuk selalu memakai alas kaki dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga ada Oxyuris vermucularis atau cacing kemih. Cacing kemih merupakan cacing yang berukuran kecil, yaitu sekitar 1 sampai 1,5 cm. Tubuhnya itu ditutupi oleh kutikula elastis yang termasuk parasit karena menginfeksi usus manusia dan akan bergerak menuju sekum saat dewasa. Yang keempat ada Wuchereria bancrofti atau cacing filaria. Cacing ini termasuk hewan parasit juga karena bisa menyebabkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah. Penyakit ini ditandai dengan pembekakan pada kaki akibat saluran getah bening yang tersumbat. Cacing ini biasanya itu berasal dari kelenjar ludah nyamuk yang akan masuk ke dalam tubuh manusia saat nyamuk tersebut menggigitnya. Nah, yang terakhir ada Trichinella spiralis atau cacing otot. Cacing ini biasanya hidup pada otot manusia yang menyebabkan penyakit trichinosis atau kerusakan otot. Cacing ini biasanya berasal dari usus hewan. Manusia yang terinfeksi cacing ini biasanya karena memakan daging yang tidak dimasak dengan baik. Nah, kelas selanjutnya dari Nemathelminthes adalah Nematomorpha. Cacing kelas ini biasanya dikenal sebagai cacing bulu kuda atau cacing Gordian. Ukuran mereka cukup bervariasi, yaitu sekitar 50 sampai 100 mm, tapi ada juga yang bisa mencapai 2 meter. Mereka bisa ditemui di tempat-tempat yang lembab seperti kolam, sungai, dan berbagai genangan air lainnya. Untuk cacing dewasa, mereka akan hidup bebas, sedangkan larvanya akan melekat pada tubuh manusia atau arthropoda. Contoh cacing nematomorpha yaitu ada Gordius sp. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang struktur tubuh Nemathelminthes. Struktur tubuh dari cacing ini giling, tidak bersegmen, kulit halus, licin, dan dilapisi oleh kutikula yang digunakan untuk melindungi diri dari enzim pencernaan yang berasal dari inangnya. Apabila dipotong tubuhnya, akan terlihat tubuhnya bersifat bilateral simetris dan termasuk golongan hewan yang triblobastik pseudocelomata. Terlihat juga mulut dan anus di dalamnya juga terdapat usus. Jadi sistem pencernaannya sudah lengkap.